Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Bardutamam dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD kelas C, menjelaskan atau merespon kembali poin penting yang ada di buku novel Teach Like Finland yang berisikan sebuah negara yang siswa-siswanya berada di urutan pertama program for International Student Assessment. Timothy D. Walker adalah seorang guru kebangsaan Amerika yang tinggal di Finland. Di buku ini membahas beberapa tips dan trik untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Finland telah lama ini memiliki sistem pendidikan yang unik, umum, efektif, dan menempati peringkat pertama di dunia. Terkait hasil pendidikan, pada sekolah di sana tak memberikan pekerjaan rumah seperti sekolah-sekolah lainnya di dunia. Terdapat 4 unsur yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di Finland. 1. Diposisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Kedua, sangat memperhatikan mutu pendidikan para pengajar. Untuk meraih keberhasilan mengajar di kelas, dibutuhkan guru-guru yang terlatih dengan baik. 3. Ketika pemerintah di sana juga telah mengembangkan sebuah mekanisme permanen demi meningkatkan keamanan, kesejahteraan, serta kesehatan siswa di sekolah. Tujuan utamanya agar hal-hal tersebut tidak menghalangi siswa dalam belajar. 4. Telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Dan setiap anak akan menjadi efektif dalam kegiatan di luar sekolah. Ada 33 strategi sederhana yang dapat dipraktikkan di ruang kelas. Umumnya, strategi yang ada di buku ini memang diterapkan di usia sekolah dasar. Namun, beberapa dapat diaplikasikan untuk siswa menengah dengan beberapa modifikasi dan perkembangan agar anak tetap fokus. Misalnya, sekolah Finland menerapkan istirahat berkali-kali yang bertujuan untuk menyegarkan otak mereka. Ini bisa dilakukan dengan beragam cara. Pilihan dalam satu hari yang di dalamnya ada berbagai alternatif istirahat yang dapat mereka pilih, seperti membaca selama 10 menit, menulis bebas, atau permainan matematika yang menyenangkan, dan masih banyak strategi lainnya yang digunakan di sekolah Finland agar siswanya aman saat proses belajar. Pada awal jam pembelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sapaan bagi tiap siswa. Bentuknya bisa beragam. Hal yang sama bisa dilakukan ketika setelah kelas selesai. Rutinitas semacam ini akan menjadi peluang bagi guru untuk lebih mengenal muridnya. Tidak hanya itu, di Finland anak-anak diajarkan tentang kemandirian. Kemandirian untuk siswa merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan. Karena pada dasarnya, pada sebuah kemandirian, siswa dapat memilih suatu tindakan yang baik dan buruk untuk setiap aktivitasnya. Cara meningkatkan penguasaan terhadap siswa di Finland itu: yang pertama, ajarkan hal-hal mendasar. Yang kedua, gunakan buku pegangan. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Yang keempat, memasukkan musik.
Yang kelima, menjadi pelatih. Yang keenam, buktikan pembelajaran. Yang ketujuh, mendiskusikan nilai. Dan masih banyak yang lainnya. Di sini dijelaskan juga bahwa manusia akan bahagia jika ada suatu hal yang ia kuasai dalam konteks pembelajaran. Maka murid akan bahagia jika mampu menguasai sebuah pembelajaran. Poin pentingnya adalah menunjukkan keterkaitan antara kurikulum dengan kehidupan nyata, sehingga memahami manfaat pelajaran yang diterima. Dan apabila kita telah menjadi guru, ingin mampu membiasakan diri bekerja ala guru freelance, yang kita butuhkan adalah mengubah pola pikir dan kompetensi menjadi kolaborasi, dan inti strategi menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Sekaligus sukses adalah menempatkan kebahagiaan sebagai prioritas utama jika dilihat lebih jauh. Keberhasilan sekolah di Finland diciptakan karena komunikasi yang baik antara guru dan murid. Strategi paling penting adalah buku ini sebenarnya sesuatu yang paling sederhana, yaitu jangan lupa bahagia, makna yang dapat diambil dari buku novel Like Picture Finland karya Timothy D. Walker. Ini kita sebagai calon guru di masa depan dengan harus bisa memberikan sistem pengajaran atau strategi untuk belajar jadi lebih menyenangkan strategi belajar mengajar yang selanjutnya menyenangkan, atau strategi untuk belajar lebih menyenangkan. Strategi belajar mengajar yang selanjutnya adalah rasa dimiliki, di mana setiap guru harus mengenal setiap siswanya dengan baik agar dapat memberikan metode mengajar yang tepat untuk masing-masing siswa. Harus membuat kelas itu nyaman, tidak ada tindakan kekerasan atau bullying antara siswa di dalam kelas. Kita sebagai guru perlu menumbuhkan pendekatan adanya kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dari berbagai ilmuwan. Tidak bisa bekerja sendiri tanpa peran peserta. Tidak bisa bekerja sendiri tanpa peran serta keaktifan siswa. Kita sebagai pengajar di masa depan melihat banyak rekan-rekan guru yang menarik dan menyenangkan di dalam proses KBM. Mereka bersama siswa untuk membuat siswa sebuah perubahan yang positif. Maka diperlukan kesungguhan dari guru dan untuk bersama-sama belajar dan mengubah diri menjadi lebih baik. Strategi dan anjuran yang sangat mudah dipraktekkan dari sistem pendidikan kelas dunia dan pendidikan Finland adalah kebahagiaan, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh semua siswa, termasuk anak-anak. Ini dapat menjadi referensi juga untuk menentukan sistem pendidikan yang tepat bagi suatu negara, dan setiap negara mempunyai budayanya masing-masing. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.